Gimana? Masih semangat ya? Senang rasanya setiap hari dapat testimoni tentang keberhasilan mengamalkan ilmu RDI ini. Banyak ya yang sudah berhasil, tapi untuk yang belum berhasil, jangan berkecil hati. Terus semangat, terus istiqomah, terus berikhtiar. Allah tahu kok bagaimana panjenengan dengan semangat sudah mengamalkannya. Nanti Allah pasti akan melirik kita dan segera mengabulkan apa yang menjadi hajat kita. Intinya, kita tidak boleh berputus asa. Terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita pengalaman, nggak apa-apa. Coba cerita, yuk. Tepuk tangan dulu dong. Dokter Lena dari Lampung. Tepuk tangan dong. Maaf ya Bu, perkenalkan nama saya Dokter Lena. Kebetulan saya juga punya adik Bu. Adik saya itu udah 5 kali nggak lulus. Jadi dia ikut akip nggak lulus. Terakhir dia ini jaksa Bu. Jadi jaksa itu sebelumnya itu datang tempat Pak Haji dia riadoh. Jadi adik saya itu seumur-umur nggak pernah namanya megang tai, itu nggak pernah. Disinilah dia megang tai kuda, disinilah dia ngarit. Terus ngobrol sama Pak Haji, kamu kalau nurut sama saya, kamu bakal jadi. Adik saya itu nakal Bu, judi online. Judi online aja habis 500 juta waktu itu. Terakhir datang ke sini riadoh selama 6 bulan. Di sini dididik sama Pak Haji. Kemudian suruh Pak Haji suruh selangkangin Bu. Bener itu disuruh selangkangin. Jadi setiap pagi ibu saya nyelangkangin adik saya. Terus dia pulang suruh selangkangin. Sebenarnya dia nggak lulus Bu. Tapi hebatnya Bu, nama dia ada muncul. Tepuk tangan dong. Wow. Benar itu Bu, benar. Dasarnya riadoh Bu, Iya. ngurusin ternaknya. Kuda dia waktu itu. Dia nggak beneran Bu. Dia aja terakhir itu SKB dia nggak ada namanya. Bahkan dia nggak bisa jawab. Dia cuma bisa jawab 20 soal dari 100 soal. Bayangin, kalau logikanya nggak akan masuk kan Bu. Tapi ya itu keajaibannya luar biasa. Dan dia dimudahin dari wawancara, dia dimudahin. Cuman celana dalam terbalik, semua terbalik. Udah cuman kajarinya salaman doang. Ya udah lu gampang lulus gitu. Nggak ditanya-tanya apa-apa. Tahu-tahu dia cuman yang lain cuma 20 menit Bu, yang lain sampai lama, dia sendiri cuma 20 menit itu. Tapi karena Pak Haji suruhnya sedekah WC, sampai sedetik ini kan ibu saya nggak percaya dengan sedekah Bu, jadi saya yang ngerjain. Tapi pas saya privat, udah Mbak kamu yang ngerjain. Alhamdulillah adik saya lulus. Jadi sekarang jaksa muda lagi di itu Prajab di Jakarta. Tepuk tangan dong, luar biasa. Jadi kalau di sini Bu, nggak ada yang nggak mungkin. Walaupun mohon maaf ya, saya seorang dokter, sama Bu. Saya dulu kerja di rumah sakit. Jadi kalau dulu di rumah sakit, gaji saya bisa hampir 20-30 juta ya. Namanya kalau kita dokter itu fleksibel. Jadi kita bisa 3 rumah sakit, bisa di rumah sakit, bisa praktek umum. Jadi luar biasa. Nah, kebetulan saya nikah, saya di puskesmas. Kemudian saya buka klinik kecantikan, padahal saya nggak cantik. Coba lihat, perhatikan. Saya aja ngadain pasien saya pakai daster, orang percaya sama saya. Heran kan? Padahal saya cantik kagak, gendut iya. Ya perawatannya saya jarang, tapi pasien yang saya pegang bener balik lagi. Bahkan menu yang ada tempat saya itu kan ada perawatan dari mulai 100.000, malah yang laku malah 19 juta. Balik lagi. Tepuk tangan. Jadi di sini kalau dipikir nggak masuk logika. Saya kenal sama Pak Haji ini 2 tahun, kebanyakan mikir Pak. Bener, sedekah aja mikir. Tapi saya selalu sedekah. Tapi sedekah saya mikir. Karena kan kita nggak biasa ya, hidup kita biasa enak Pak.
Nah disuruh Pak Haji, suruhnya sedekah. Perasaan udah sedekah aja pasti gitu kan. Benar nggak? Kita omset turun, suruhnya sedekah. Kurang bos sedekah lu. Perasaan udah kita semua udah kita sedekahin. Pak Haji mah kok. Nah itu jadi ikutin aja. Apa yang kata Pak Haji itu benar, manjur Pak. Jadi sebelum itu saya kenal Pak Haji udah 2 tahun. Jadi selama 2 tahun itu saya pernah juga pulang dari Magelang, Pak Haji bilang, Mbak, apa yang Mbak rasakan, Mbak lihat, Mbak dengar, rasain aja, syukurin. Nah waktu itu saya benar Pak, pas pulang-pulang sampai. Jangan lupa like, komen, juga subscribe channel Jadi Kaya ini ya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, bisa bantu share. Enggak, kan dokter, tahu dokter mah orang kaya kan? Nggak mungkin kita nggak punya duit. Saya minyak goreng aja nggak kebeli. Benar itu saya rasain. Bener, nyampe tahu-tahu ada pasien yang ngasih ikan, ngasih minyak makan. Kan aneh kan Pak? Otak saya itu cuma sedekah. Dan itu saya dulu di puskesmas saya PTT, gajinya per 3 bulan. Bayangin. Sedangkan omset saya, klinik saya itu turun waktu saya punya klinik 2. Jadi waktu saya punya klinik di kota sama di desa. Saya ngikut suami saya waktu itu PTT juga barengan. Nah Pak Haji itu saya mau nutup nih karena kalau klinik itu kan luar biasa ya pengeluarannya ya, bisa sampai 10 sampai 20 juta. Sedangkan saya nggak mampu waktu saat itu. Padahal saya udah ngikutin Pak Haji itu 6 bulan. Kalau dipikir suruh Pak Haji setiap 2 bulan sebulan sekali lu kesini, lu ijab sama anak yatim, anggap aja lu bermain di sini. Kalau dipikir kan gila, kita nggak ada duit kan Pak, mau kesini ini kita ibarat kata bener meres ibarat kata ngutang sana ngutang sini, mau ikut ijab sama anak yatim. Itu semua udah proses Pak, nggak apa-apa Mbak, proses. Apa yang lo laluin proses, nikmatin. Bener Pak. Ujungnya saya mau nutup di klinik itu, udah bos nggak usah ditutup, nanti juga lu balik lagi. Saya heran Pak ya, saya kan udah di daerah Kerui, mungkin Lampung tahu ya, daerah Kerui 6 jam dari kota metro. Saya klinik saya di kota metro juga waktu itu. Nah saya udah beranggapan saya bakal di desa di Kerui itu, karena saya udah PTT di sana waktu itu saat itu. Ternyata enggak, nanti lu balik lagi di kota itu. Bener Pak, saya balik lagi di metro sekarang. Dan itu nanti lu ketemu bos. Bener Pak, itu ketemu bos-bosnya. Ya itu pasien saya itu aneh, baru seminggu udah balik lagi. Mending perawatannya 100.000, 7 juta, 19 juta. Kalau dipikir kan nggak masuk akal. Dan itu dari jauh-jauh, dari unit 2 ya, unit 2 berapa jam, 4 jam, 5 jam, malah sekitar itu nggak ada. Itu luar biasa ilmu RDA itu Pak. Tepuk tangan dong. Wow. Itu yang saya alami dan luar biasa. Tapi semuanya proses Pak, proses semua. Saya juga udah ngelaluin, saya di sini nyuci piring. Udah pernah saya Pak, saya nggak bersihin tai seumur-umur hidup, saya nggak pernah bersihin tai. Saya di kandang sapi udah pernah. Saya ya proses Pak, kita nggak bisa. Kalau protes di sini nggak ada. Tapi proses. Artinya mau dokter, mau insinyur, mau apapun itu nggak bisa, di sini proses. Jadi nama beda, semua beda. Jadi kita nggak tahu kapan kita terkabulnya, gitu. Jadi kita nggak tahu, mau siapapun Bu, nggak akan tahu kita terkabul. Termasuk Haji Roni, udah 2014. Dia emang tidak ada gimmick-gimmick. Kalau saya pakai gimmick-gimmick, gitu kan, beda-beda. Nah gitu. Nah ilmu ajaran Pak Haji yang baru itu yang daun pandan disiram, dikobok-kobok itu, bener Pak Haji, itu saya lakuin baru 5 hari. Itu pelanggan saya yang lama, itu udah ibaratnya nyepelin saya. Sekarang balik lagi Pak Haji, ini udah nelpon-nelpon, dok ini saya 2 bawa pasien. Itu saya nggak pernah namanya, itu Pak Haji, apa sih namanya, kalau orang kan bawa artis ya, itu kan bayar. Gue emang nggak pernah. Jadi kalau di klinik saya itu isinya celana dalam, bener itu. Jadi saya tempelin semua celana dalam Bu, bener itu Bu, bener. Terus makanya saya dibilang sama orang tua saya dokter PA. Gawe
kerja, saya di rumah. Kata Pak Haji, ngapa? Jangan lupa like, komen, juga subscribe channel Jadi Kaya ini ya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, bisa bantu share. Lo kerja, cari ridho Allah. Tapi namanya orang Lampung kan kita harus pakai, ya bener sih Pak, pakai baju, biasanya kan bangga dengan PNS, baju dinas. Tapi bener kita pakai baju dinas, gue bokek. Gue pakai baju bebas, terserah gue, pasien mau gue, Mbak saya nggak ada, besok saya ini, barat kayak itu. Tapi duit gue lebih gede daripada suami gue, ya kan? Ya itu luar biasa, itu kalau nyari ridho Allah itu luar biasa. Tepuk tangan. Iya, jadi benar kalau di sini benar kita nggak pakai masuk logika. Tapi yang penting masuk rekening. Jadi iya benar, malah pernah Pak omset saya turun banget, bahkan seminggu nggak ada pasien, ya kan? Ini nggak ada pasien sama Pak Haji, kurang bos sedekah lo, disuruh sedekah Bu, sedekah lagi, perasaan udah sedekah terus, kita rela nggak makan, sama udah biasa Bu kalau nggak megang duit mah 100.000, yang penting gue sedekah. Nah Pak Haji bilang suruh sedekah, ya udah saya beraniin, ternyata bener Bu, omsetnya luar biasa. Tepuk tangan dong. Luar biasa Pak Haji, yang nggak dimasuk logika itu benar-benar terjadi. Jadi ya sedekah itu luar biasa. Jadi bukan berarti Bapak saya pensiunan, dari mana saya duit? Jangan kayak gitu Pak, maksa. Mau dari mana? Saya aja Pak ditagih debt kolektor itu baru di sini. Jangan nggak percaya, tampangnya aja dokter, PKD kata Pak Haji, penyakit kurang duit, bener itu. Tapi di sini banyak sekali pelajaran yang nggak pernah saya alami dulu. Di sini luar biasa pelajarannya. Dari situ kita menjadi berani. Di situ kita ibadah ke Allah lebih dekat. Di situ kita banyak bersyukur. Walaupun di saat kita sempit kita bersyukur. Dan di situ kita menahan apa? Ya menahan. Orang pada beli baju, beli ini, beli segala macam. Kawan-kawan saya udah ini, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa sedekah. Utamain sedekah. Ngaji sama boro-boro saya bangun jam 00 Bu. Dulu mana pernah mau sholat, akhirnya kita sholat. Dulu mana pernah kita namanya ngerasa bos ya sama karyawan, serasa ya bisa dicari lah. Sekarang ya udah terima, itu luar biasa di RDA, luar biasa Pak. Jadi ikutin aja prosesnya, jangan lu baru seminggu, kapan saya terkabul? Ya bohong lah, seminggu terkabul, ini aja 7 tahun Pak. Bohong, kita ngelakuin proses. Di sini minimal sebulan sekali lah datang. Emang Pak, kalau mau datang ke RDA itu luar biasa. Saya Pak, udah bookingan nih pasien. Dok besok kesini ini udah ancang-ancang. Oh iya, gue bawa 5 juta nih, udah pas nih, bisa bawa kan? Ternyata nggak datang. Luar biasa kan Pak? Kadang saya bawa 1 juta, udah nekat aja sini. Tapi tahu-tahu di sini ada transferan. Namanya anak-anak kan pengen jajan. Bunda jajan. Ya tapi kita los aja, tapi ada aja. Gitu. Jadi maksa, modelnya maksa. Bener Pak yang saya alami. Jadi jangan banyak mikir. Jalanin aja, nikmatin, syukurin. Gitu. Walaupun prosesnya pahit, nikmatin aja. Emang gitu prosesnya. Gitu. Jadi mau dikatakan apa enak lu dokter bisa sedekah banyak, bohong. Dokter juga bokeh Pak, PKD sama nggak ada yang beda. Bahkan gue juga Pak ngobatin pasien sama pakai centong. Itu. Iya. Jadi ada pasien saya bolak-balik. Jadi dia kena penyakit kulit, balik-balik. Dok, kata dia gitu, gue udah ke spesialis ini nggak bisa. Ibu percaya nggak? Gini. Percaya apa? Ya udah lihat kearifan lokal gini. Udah gue pinjemin centong, sembuh Bu. Datang malah ngasih ikan sama saya. Ya kan? Logika. Makanya jadi intinya apapun itu Pak, maksa. Apapun itu maksa. Jadi jangan pernah gue ini pengangguran, gue ini cuma tukang ngasih uduk. Jangan. Semua bisa. Saya juga di klinik itu gawe saya cuma ngasih makan kucing. Sampai emak saya gini,
kamu ini saya sekolahin mahal-mahal, nurutin apa kata Haji Dwi? Nurutin kata Haji. Emak sampai kayak gitu. Saking udah makanya dokter PA dibilangin gua. Biarin. Jangan lupa like, komen, juga subscribe channel Jadi Kaya ini ya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, bisa bantu share. Nah aja gue bilang PA gue banyak duit, gue bilang kayak gitu ya kan. Ya udah pokoknya jalanin. Kita nggak punya duit kasih makan semut, kita nggak punya duit kasih makan burung. Jadi nggak ada alasan buat kita nggak sedekah gitu loh. Apapun itu sampai sekarang saya sampai detik ini sama. Bahkan karyawan saya umpamanya jangan lupa cawik-cawik, jangan lupa ini. Iya udah itu. Kita nih iya, maksudnya walaupun tapi sedekah tetap Bu, karena sedekah itu poin utama yang saya rasain ya. Walaupun kita gimmick-gimmick, sedekah kagak sama aja bohong. Bangun malam, tetap bangun malam, tetap sedekah, tetap ngaji. Yang ngaji udah 12 juz, kadang saya juga bolong-bolong. Namanya kita pasti ada halangan nih Pak. Kan disuruh Pak Haji 99. Ya enggak sih? Nah, saya udah tetap ngaji 12 juz, tetap bangun jam 00 segala macam. Ternyata tahu-tahu seminggu kemudian kita diajak tempat mertua, ngulang lagi dari awal. Benar nggak? Tapi kalau kita maksa sedekah, alhamdulillah sih benar-benar omsetnya naik pesat. Luar biasa Bu, yang pasiennya udah lama datang lagi, bahkan pasien saya jauh-jauh, sekali datang rombongan, dan dia nggak main, harganya 500.000 nggak main. Saya jutaan Bu, 19 juta sekali ini transaksi. Ya logika kita mikir, bahkan kita 25 juta dibayar. Luar biasa nggak Bu? Ya itu, jadi kalau di sini jangan pakai otak, nggak bisa. Kalau kita mikir, maksa gitu, yang saya rasain maksa gitu. Jadi mau apapun itu nggak ada alasan. Walaupun dokter juga PKD Bu semuanya, penyakit kurang duit. Kalau di sini ya benar kata Pak Haji, kayak mana? Bokek ya itu nanti ngecus. Semua. Jadi nggak ada alasan. Adik saya pun sama. Boro-boro dia mau, mana pernah Bu bujang, namanya bujang taunya enak kan. Di sini ngaret ya, anuin tahi. Tapi benar dia jadi jaksa muda. Luar biasa gitu. Jadi di sini, jadi Bu jangan sedih. Di sini ilmu suap kita kerjain, colek-colek kita kerjain. Iya, saya juga sama. Kalau pasien ada nih, udah saya mah nggak pernah pakai kolor Pak. Yang penting gue saliman, yang penting dia deal dulu. Benar itu. Tepuk tangan. Oke, saya nggak pernah pakai celana dalam, bodo amat. Yang penting gue deal, dia ngasih duit, gue bisa sedekah, gue bisa bayaran kan gitu kan Bu. Iya sama Pak. Jadi apa yang ini ikutin aja. Saya emang jarang nanya sama Pak Haji, tapi saya nyimak. Kadang saya malam saya nyimak, saya dengerin Pak Haji apa yang dilakukan, saya dengerin gitu. Jadi apa ya Pak, gimmick-gimmick ya tetap lakuin. Kalau saya ya sedekah ya jangan ada alasan. Walaupun ibu saya nggak punya duit mau sedekah 100.000, saya ya udah nggak apa-apa. Ada berapa nih 10.000? Ada semut kita. Prabowo aja Pak, itu sampai sekarang loh. Dia aja triliunan kan, hartanya sendiri. Prabowo itu juga dia ngasih makan semut, sama dia ngasih makan kucing, bahkan kucing-kucing yang bukan ini kan kucing liar kan, dia benar-benar dijaga sama dia. Kemudian dia ngasih makan ngasih makan kuda gitu. Jadi nggak ada alasan buat kita nggak sedekah gitu loh, karena emang bener. Saya sering ikut motivasi ya Pak, tapi kalau sama Pak Haji ini motivasinya nggak bayar. Kalau di luar benar nggak mati 5 juta kita bayar. Kalau sama Pak Haji nggak bayar. Itu sama aja intisarinya. Kita harus rajin bersyukur. Jadi setiap pagi kita harus bersyukur. Bener kan Pak Haji yang ngajarin? Terima kasih Allah, hari ini saya udah diberikan kesempatan hidup. Ya kan? Pasti kayak gitu kan? Diberikan umur panjang, rezeki panjang, pernikahan panjang, itu sama, inti sama. Terus yang kedua sama juga, sama apa yang harus kita nikmatin, kita syukurin, sedekah. Bahkan mereka juga sedekahnya sedekah 2 kali sedekah subuh sama sedekah
habis asar Pak Haji. Nah itu. Jadi intinya itu aja poin kita sukses. Gak usah pusing, bahkan di Al-Quran juga, padahal saya boro-boro baca Quran. Baru di sini Pak, kenal Pak Haji baru 2 tahun saya baca Quran. Nah itu juga kita harus disuruh juga cuman buat bertakwa dan beriman kepada Allah. Intinya kita beribadah. Jadi kita kejarnya Allah aja dulu, dunia pasti dapat gitu. Jadi ya I love you Pak Haji. Ya. Pokoknya luar biasa. Jangan lupa like, komen, juga subscribe channel Jadi Kaya ini ya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, bisa bantu share. Ini tadi ada Japrian. Apa Pak Haji? Pak Haji, saya dari Lampung. Minta alamat klinik sama nama kliniknya dokter. Nih, ini saya nih, Dokter bawa centong. Centong. Bener Pak ini, tapi ada aja duit saya Pak. Ya, terus ini. Iya, isinya ini CD Pak. Selamat. Bener. Jadi Sat. namanya dokter PA tuh kayak gitu nih. Lihat. Centong. Isinya apa? Coba, set. CD. Set. Ada aja uangnya Pak nih, ada aja duitnya. Jadi udah nggak ada alasan nggak ngikutin ilmu RDA. Kayaknya dokter. Jadi nggak Dokter ada luar alasan. biasa. Dokter. Apa Pak? Oh iya. Mbak, tadi barusan orang-orang Lampung Japri kalau mau ke kliniknya dokter, nama kliniknya apa, alamatnya di mana? Oh iya. Ya. Ini wow, luar biasa. Baru ngomong aja udah banyak yang Japri. Ya. Alamatnya di Metro ya Pak, Jalan Jurasiwo, Permai nomor 2, 24 Tejo Agung, Dokter Lena carinya. Nomor teleponnya 0812 10 22 8768. Cepetan, oke. Ya. Nama kliniknya apa dokter? Kliniknya Alena Beauty Clinic. Nama kliniknya? Alena Beauty Clinic, ada di Instagram juga. Alamatnya dokter? Alamatnya di Jalan Jurasiwo, Permai nomor 2, 24 Tejo Agung, Kota Metro. Oke, HP-nya Ya. dokter? 0812 1022 8768. Oke, ulangi lagi. Nomor teleponnya dokter? 0812 1022 8768. Oke, ulangi Iya. lagi. Nama kliniknya dokter? Alena Beauty Clinic. Ini ada nih. Oke, Instagram. Alena. Oke. Dan itu Pak juga sama nih. Saya baru ingat, saya pengen beli HP iPhone. Saat itu kan namanya kita kata Pak Haji kan bokek dulu. Bokek kan? Nah, saya saya gosokin CD. Cuman gosokin CD. Gimana? aja. Coba gosoknya gimana dokter? Mana? Nih CD-nya. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Jadi Pak, sumpah ini Saya pegang ini. Saya pegang mic-nya. suami saya. Makanya ini dokter PA, tapi tenang aja kalau yang saya pegang soalnya jadi kok pada cantik-cantik, tenang aja. Walaupun dokternya nggak cantik ya kan. Jadi kalau saya cuma gini. Jadi HP Pak ya. Perhatiin celana dalamnya. Perhatikan. Apa ini Pak ya? Jadi iPhone. Kotor gede memang. Sama Pak, saya juga di customer di handphone. Gawe saya cuma saya colok-colokin. Pasti dateng. Itu benar saya alamin. Saya ini pasien dateng yang ngelihat apa 9 hari ya Bu. 9 hari. CD-nya yang udah 9 hari. Jadi sama nih, kita punya produk itu sama Pak. Kita semprotin dulu. Nah, kita semprotin air CD. Pasti. Jadi gini maaf, CD-nya jangan yang warna putih, yang warnanya coklat. Jadi kalau 9 hari nggak berubah warna. Iya, benar itu Pak. Gimana caranya Pak? Apa? Kalau ini punya produk. Kalau Kebetulan bisnis juga. 9 hari. Yang di bidang produk PT Best Corporation, jadi kan jual produk kesehatan. iya, kalau produk itu Pak, kalau saya tiap pagi saya cawik-cawik ini saya. Tapi benar Pak, emang nggak masuk akal. Pasiennya itu dari jauh-jauh bahkan 4 jam, 6 jam mau nemuin saya. Kan gila kan kalau dipikir. Apa banyak klinik, kenapa maunya sama saya?
Benar kan? Iya, dan itu dia baru sampai 1 hari kenal saya, besoknya dia bawa kawan-kawannya. Karena saya hijabnya ini kontol gede memang. Datang terus pasien-pasiennya, ajak kawan-kawannya tanpa nawar, itu bersih 100 juta gitu-gitu Bu. Jadi benar baru datang dia besok bagus nih, puas, ngajak kawannya lagi, ngajak kawan lagi. Jadi saya nggak perlu iklan-iklan. Santai ya. Jadi berantai. Bahkan yang formnya nih baru datang nih, dia perawatan 7, dia nggak, malah yang 500.000 nggak laku Bu, goblok kan? Enggak sih, malah dia maunya berapa Dok? Udah Dok saya 19 juta, udah Dok saya yang 6 juta, udah Dok saya yang 7 juta. Nanti besok baru 3 hari 4 hari datang lagi dia, perawatan lagi 7 juta. Kan gitu, gila kan Bu kalau dipikir, nggak masuk akal. Bahkan sampai jual emas Bu. Tempat saya, Dok saya jual emas, bodo amat saya mau cantik, langsung kayak gitu Bu. Kalau dipikir aneh. Bahkan ada yang juga selingkuhannya perawatan sama saya, istrinya perawatan sama saya. Tepuk tangan dong. Wow. Biasa. Iya. Tepuk tangan dong. Itu luar biasa. Satu paket. Jadi nggak ada cerita Pak. Jadi nggak ada yang cerita, nggak ngerjain ilmu RDA. Saja dokter aja ngerjain. Walaupun dokter PA kan, itu dokter PA itu Pak. Makanya kita nggak boleh mikir, nggak boleh di sini nggak boleh mikir. Udah. Kerjain aja, ibu bisa apa? Kerjain, jangan banyak komen. Pak Haji saya baru berapa hari ini. Saya sering dengar gitu ya. Ih gila, iya kan? Ya Pak Haji bukan Tuhan bos. Pak Haji ini bukan Tuhan. Salah siapa juga ibu datang ke sini, ngapain menemuin Pak Haji? Ujung-ujung mau terkabul, kan aneh gitu loh. Jadi apa yang diajarin? Oh Pak Haji ilmu baru nih. Suruh apa namanya, kobok-kobok, kita harus pakai daun pandan 9 lembar, terus kita ngomong di situ, kan sambil anuin apa, aduk-aduk pakai apa itu centong. Iya. Itu bener Pak, saya udah bener. Jadi ada pasien saya, itu dia udah apa sih namanya, udah kecewa sama saya. Pas itu apa sih namanya, dia udah ngomong ke kawannya, katanya kurang bagus saya. Padahal ya semuanya ada duit, ada rupa, ada harga kan. Nah, tahu-tahu ini WA, Dok ini saya mau nganterin pasien, Dok saya ini mau nganterin pasien 3. Ya itu saya ngerjain kontol gede. Ya karena saya kan pengangguran di rumah. Iya kan, saya kan di rumah, saya nggak kerja sama sekali sekarang. Ya ngapain gue kerja? Ya ibarat kata sehari 30 juta gue dapet, ngapain gue kerja rumah sakit 1 bulan ya nggak? Benar nggak? Iya, ngapain saya pakai baju dinas? Kalau besoknya ngutang, ngapain? Mendingan gue di rumah cari ridho Allah. Bener kata Pak Haji, lu cari ridho Allah aja bos. Nanti semua lu dapet. Ya bener, saya gawainya nggak pernah kerja. Pagi-pagi cuma ngasih makan kucing, makanya emak saya dibilang orang gila. Udah itu, saya bangun jam 00, kadang jam 4 tergantung. Kalau kita perempuan ada suami, habis bercinta kan lupa Pak. Jadi bangunnya agak siang. Alhamdulillah, terima kasih sudah menonton video ini sampai tuntas. Saya doakan semoga apa yang menjadi hajat-hajat panjenengan semua Allah segera mengabulkan. Dan semoga semua pengamal ilmu RDAY, saya doakan semuanya kaya raya, tajir melintir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.